berkaitan dengan kartu nama. Kartu namanya belum dikasihin dia. Belum dikasihin. Oke, Bapak dan Ibu, public speaking ini apa sih? Apakah hanya orang yang berdiri di depan kemudian berbicara di depan banyak ini adalah public speaker? Apakah public speaking ini profesi di mana seseorang berbicara di depan orang banyak kemudian dia menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan kepada orang banyak? Apakah demikian? Nah, untuk itu saya ingin pendapatnya dari beberapa teman di sini. Dari bapak-bapak dulu, silakan. Apakah sih public speaking dalam pikiran Bapak dan Ibu? Dan ya, silakan Ibu. Mas Joko, bisa sebutkan namanya dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Raida, perwakilan dari IG Bekasi. Menurut saya Pak ya, public speaking ya tentu saya tidak hanya berbicara seperti Bapak yang satu orang menyampaikan sesuatu, tapi public speaking adalah bagaimana kita bisa memberikan ide kita walaupun hanya dengan satu orang, seperti dengan siswa-siswa, gitu. Tidak hanya secara umum di kelas, tapi juga secara pribadi. Public speaking itu bisa terjadi karena memang public speaking bukan hanya bagaimana kita bisa menyampaikan ide kita di depan orang banyak, tapi bagaimana kita juga bisa menyampaikan secara keseluruhan dari seluruh gerak tubuh, dari semua penjiwaan kita, dari semua yang ide kita itu tidak hanya sampai sebatas ucapan berbicara. Oke. Bisa masuk ke dalam dimengerti dan dipahami oleh orang atau orang masyarakat kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Bagaimana menyampaikan? Ya, lagi ada yang mau berpendapat tentang public speaking? Ya. Nama dan dari mana? Nama saya Bara dari mahasiswa Universitas Madinah, Jakarta. Yep. Public speaking adalah segala satu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan, menginformasikan, atau untuk meyakinkan atau untuk mempengaruhi orang lain di sekitar dia. Oke. Satu lagi. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan Ibu. Silakan berdiri. Ya. Terima kasih. Menurut saya nama dan asal. Nama Ibu Tuti Ibu dari Tuti. SDM Bekasi Jaya 1. Oke. Ini hanya menurut saya, public speaking terutama di dalam kelas diumpamakan seseorang yang berdiri di depan kelas itu seperti artis yang tampil di depan umum, menarik, bisa penonton itu bisa terhanyut sama orang yang berdiri di depannya. Begitu juga pada saat kita bicara. Kalau bicara anak-anak itu sudah menarik terhadap kita, berarti kita sudah berhasil menampilkan apa yang kita punya di dalam diri kita. Mungkin hanya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tuti. Tepuk tangan buat Ibu Tuti. Oke, Bapak dan Ibu, sangat-sangat terima kasih sekali dari ketiga yang berpendapat dengan tentang public speaking, dan ini sangat betul. Saya akan menarik dari sisi luasan tentang public speaking dan public speaker itu seperti apa. Bapak dan Ibu, kalau saya punya citra, tentunya setiap orang kemudian punya citra. Nah, kalau citra ini hanya saya bawa untuk diri saya sendiri, kemudian saya diam di rumah, saya tidak akan mengatakan citra saya, kemudian saya tidak akan menempatkan positioning saya untuk menjadi apa. Nah, ketika saya mau mengatakan citra saya, entah itu hanya untuk satu orang di luar diri saya, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 100 orang, dan 1000 orang, artinya saya sedang mengabarkan kepada publik, karena itu di luar diri saya, tentang citra saya. Dan ini berkaitan dengan branding, karena siapapun juga, entah itu karyawan, entah itu pengajar, entah itu guru, entah itu siapapun juga, dia akan melakukan suatu kegiatan yang namanya branding. Nah, branding ini nanti kemudian akan berkaitan dengan positioning. Positioning ini, kalau saya sebagai seorang guru, saya guru yang seperti apa? Apakah saya guru yang komunikatif? Apakah saya guru yang killer? Apakah saya guru yang tidak disenangi oleh murid saya? Nah, kalau saya mau mengatakan citra saya keluar, walaupun itu hanya satu orang, artinya saya akan mengabarkan diri saya kepada publik, kepada sesuatu di luar diri saya. Untuk itulah public speaking memang tidak hanya dan tidak harus hanya dipunyai oleh seseorang yang berprofesi sebagai pembicara publik di depan orang banyak, tapi siapapun juga, walaupun dia hanya di rumah, kemudian nyalain komputer, buka Facebook. Ini branding loh. Ketika dia buka Facebook, pasang profilnya, profil pic-nya dipilih yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling narsis.
Dia sedang melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan public speaking, karena dia sedang mengatakan citra dirinya ke publik. Nah, masalahnya sekarang adalah kita mau memanfaatkan ini secara positif untuk perkembangan kita atau tidak. Kalau kita akan manfaatkan ini secara positif untuk perkembangan kita, yuk kita dapat membuat langkah-langkah ini untuk membrandingkan diri kita sehingga kita punya positioning. Apa sih gunanya positioning? Kalau Anda punya produk, Anda tentu bisa akan menjualnya. Produk itu dalam bentuk barang kemudian dibeli dalam bentuk uang atau tidak. Produk bisa dalam bentuk ide. Seorang guru yang punya ide-ide tentang pendidikan, sebelum dia bisa menjualnya, dia harus branding dirinya. Untuk apa? Untuk menentukan posisinya. Positioning dia di dunia pendidikan terhadap dia citranya seorang guru ini seperti apa. Kalau positioningnya sudah dapat, dia dapat menjual idenya. Oh, dunia pendidikan itu harusnya seperti ini loh. Karena saya punya pikiran seperti ini. Nah, kalau kita mau menjual, kita awali dengan branding. Kalau kita sudah branding, kita punya positioning, kita akan bisa menjual. Artinya, kalau public speaking ini adalah sesuatu hal untuk mengabarkan dari dalam diri kita, tidak hanya ke 1, 2, 3, dan berapapun orang. Kemudian siapanya yang akan bergerak dalam public speaking, siapapun juga. Ibu rumah tangga, yes. Seorang yang hanya di rumah kemudian duduk di depan laptop, hanya connect Facebook, yes. Kemudian kapan kita akan menjalankan public speaking? Begitu Bapak dan Ibu masuk ruangan ini tadi, kemudian duduk hanya dalam satu kelompok, yang dari Bekasi, yang dari Bogor, yang dari Bekasi Utara tetap Bekasi Utara. Artinya kita tidak menerapkan public speaking. Coba kalau kemudian saya datang dan saya bertemu Ibu, apa kabar? Kelihatan ceria sekali hari ini. Ini kartu nama saya. Suatu saat silakan hubungin karena saya bergerak di bidang training. Bapak, apa kabar? Kacamatanya melihatkan Bapak semakin muda 10 tahun. Saya sedang berbicara dan menerapkan public speaking. Artinya apa? Artinya saya sedang mengabarkan branding saya kepada orang lain. Bajunya sangat colorful sekali loh Ibu. Dan memang kita jarang sekali untuk bisa berbahasa basi demikian. Walaupun ini dikatakan bahasa basi, tapi manfaatnya sangat positif. Kenapa? Kalau di dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, ini adalah mirroring. Saya sedang menyamakan diri dengan frekuensi seseorang dengan mengatakan hal-hal yang menyenangkan orang itu. Pak, kok seminggu yang lalu saya ketemu, sekarang Bapak lebih muda sih? Ini kartu nama saya Pak, suatu saat silakan hubungin saya. Nah, kalau saya membawa satu pak kartu nama, sedangkan di sini ada 100 orang, kemudian saya keluar dari ruangan ini, kartu nama saya masih 100. Artinya, kita mulai sekarang harus memberikan citra kita kepada publik. Citra kita seperti apa? Anda akan membuat citra Anda, kemudian membuat positioning diri Anda, dan itu akan menjadikan network Anda semakin banyak. Pada saat saya punya ide untuk membuat seminar ini, saya bilang sama Mas Joko, kenapa saya kumpulkan dari beberapa macam komunitas, supaya Anda datang sini itu membawa kartu nama. Membawa kartu nama, yang dari Bekasi kenal yang di Bogor, yang dari Bogor kenal yang dari Paramadina, yang dari Paramadina kenal dari PLKB Jakarta Timur, yang dari PLKB kenal yang dari Bantar Gebang, yang dari Bantar Gebang juga kenal ada komunitas Kopaja. Kemudian kita saling mengenal dan saling bertukar kartu nama untuk menjalin sebuah kebersamaan untuk memajukan dunia pendidikan secara bersama-sama. Setuju? Jadi kartu namanya boleh disebarkan?